pergunakanlah dahi dan hidung untuk sujud kepada Allah. Kenapa Allah ciptakan leher? Bisa nengok kanan, bisa nengok kiri. Karena dalam sholat ada salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salam kanan, salam kiri. Kenapa Allah ciptakan kedua tangan? Karena dalam sholat ada takbir. Allahu Akbar. Besarkan Allah, kecilkan nafsu. Besarkan Allah, kecilkan ego. Besarkan Allah, kecilkan kesombongan. Yang ada hanyalah keagungan dan kebesaran Allah. Kenapa Allah ciptakan perut ibu? Dan sengaja oleh Allah, perut itu didesain oleh Allah, perut itu penuh dengan daging. Sementara di belakang penuh dengan tulang. Karena dalam sholat itu ada ruku. Coba kalau misalnya Allah desain terbalik, di sini tulang semua, di sini dah. Bagaimana kita ruku? Kenapa Allah ciptakan kedua kaki? Bisa berjalan kita, bisa duduk kita, bisa lompat kita, bisa jongkok kita. Karena dalam sholat itu ada duduk di antara dua sujud. Pantas ada sebuah maqalah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang tahu siapa dirinya, maka ia akan tahu siapa Tuhannya. Semakin kita memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, lautan daratan, peristiwa Isra wal Mi'raj, maka akan bertambah tauhid dan keyakinan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu. Makanya lewat peringatan Isra wal Mi'raj ini, yang pertama jangan tinggalkan sholat. Berapa waktu ibu? Berapa waktu? Berapa rakaat? Berapa rakaat? 17. Jawab yang kompak, berapa rakaat? 17. Berapa kali tahiyat? Jawab yang kompak. 17. 5 waktu 17 rakaat, berapa kali tahiyat? 9 kali tahiyat. Berapa kali sujud? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 24. 34 kali sujud. Terakhir, berapa kali kita menyebut asma Allah dalam bacaan salat? Ya itu lagi Ustaz, tanya 487. Ya Bu, yang pertama jangan tinggalkan sholat. Ada sebuah pantun, mau dengar pantun nggak? Nasi uduk si nasi kering, dimakannya sama nasi perak. Dengar beduk sering-sering, kita mah pada pura-pura. Dimodalin mertua apes, dimodalin orang tua melepes. Kesana sini kena peres, tidur pun tak pernah pules. Orang-orang makan pakai nasi rames, kita mah makan pakai daun talas. Kenapa? Karena sholatnya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya mau ceramah buat adik-adik. Ceramah buat adik. Mana nih adik-adiknya tadi banyak bener ya? Pada pulang nih. Syukuri nikmat Allah. Bu, kalau ibu bisa dikasih uang belanja setiap hari 1 juta oleh suaminya, alhamdulillah. Dikasih 500.000 setiap hari, alhamdulillah. 200.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Innalillahi wa inna ilaihi. Syukuri nikmat Allah.
manusia, akan tetapi Allah bertanya kepada hewan. Nanti ada hewan di hari kiamat ditanya, ketika kita melihat anjing buntut yang lurus ke belakang, itu menunjukkan anjing sedang marah. Jangan coba-coba deketin, dia akan membaungi. Ketika kita melihat anjing buntutnya ke atas, digoyang-goyangkan, itu menunjukkan anjing sedang bahagia. Ternyata kita juga harus paham dengan bahasa binatang. Ada nabi yang paham dengan bahasa binatang. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ada nabi yang parasnya sangat tampan. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Maka kadang-kadang ibu hamil 4 bulan baca surat Yusuf. Mudah-mudahan anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Saya jawab, tergantung bapak sama ibunya. Jadi kalau bapaknya hitam, ibunya hitam, insya Allah keluar putih. Hitam-hitam si buah manggis ya bu, luarnya hitam tapi dalamnya putih, mengikat hati. Jujur lagi manggis mah, di luar 5, di dalam 5, di luar 7, di dalam 7. Itu manggis. Wahai anjing, bagaimana cara kau bersyukur padaku? Aku bersyukur padamu ya Allah dengan lengan yang kau berikan. Kakiku 4, aku bisa bergerak cepat bila satu tajam. Aku dipergunakan oleh orang-orang kaya untuk menjaga rumah mereka, kantor mereka, hotel mereka, perusahaan mereka. Aku ikhlas melakukan itu semua ya Allah. Itulah cara aku bersyukur padamu. Alhamdulillah. Jelas? Jelas? Apanya yang jelas? Kedudukan kita tidak lebih mulia dengan hewan sekalipun ketika kita tidak mensyukuri akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ramaikan masjid. Ramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sungguh hanya orang-orang beriman sajalah yang mau meramaikan masjidnya Allah. Apalagi di waktu subuh dari kata beliau. Kalau seandainya umatku tahu keutamaan mereka yang melaksanakan sholat subuh di masjid, lau habwa, merangkak pun akan mereka lakukan. Kaki kanan kita langkahkan menuju masjid adalah ampunan Allah. Kaki kiri adalah rahmat Allah. Semakin banyak kita melangkah, maka insya Allah semakin banyak dosa yang Allah ampuni dari kita, kemudian semakin banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya insya nanti malam mau bangun apa enggak? Iya. Terus murah juga iya. Coba kita lihat betapa dalam umat Islam, betapa dalam sejarah Islam, kejadian-kejadian penting itu terjadi pada waktu malam hari. Nuzulul Quran malam hari, Lailatul Qadar malam hari, Isra Mi'raj malam hari. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya laila di tengah malam. Doa untuk melaksanakan salat. Wa'lam anna siratal mu'min qiyamuhu bilail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan orang beriman itu ketika mereka bangun kemudian untuk melaksanakan sholat tahajud. Maka jangan lupa nanti seusai acara ini niatkan kita akan bangun kemudian melaksanakan sholat tahajud. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini ada asalnya. Yang keempat, yang terakhir, yang keempat, Ibu, kalau bisa setiap hari itu sedekah ya Bu. Gak usah banyak-banyak, 1 juta aja. Gak usah banyak, kecil tapi istiqomah. Kecil tapi istiqomah. Doain ya Ustaz Cecep, mudah-mudahan beliau istiqomah. Ya, istri 3 dikontrakin rumah. Bu, Ustaz Cecep, kalau memang kita nggak punya duit Ustaz sedekah,